Sebagai tetangga jurnalis luar biasa sekali nih. Ini udah nggak kerasa kita ngobrol hampir 30 menit nih ya. Ya. Jadi memang banyak sekali pesan dan perjuangan keras dari Bang Ruri dari awal anak daerah yang akhirnya bertarung ke tingkat pusat dan memasuki lingkup istana di usianya yang sangat belia. Di usianya yang masih sangat muda, namun tidak memupuskan harapan dia untuk terus membaktikan diri kepada masyarakat secara luas. Dan akhirnya sekarang juga Bang Ruri menjabat sebagai ketua tim nawacita presiden. Halo Sobat Catatan Jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Wah, hari ini Catatan Jurnalis kedatangan tamu istimewa jauh dari Batavia. Beliau adalah Ketua Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia. Ini dia Bung Ruri Jumarsaib. Oke, selamat siang. Selamat siang, pagi, malam. Bung Raja, terima kasih. Bung Raja ya. Oke, siap. Bang Ruri ya, biasa disapa akrab ya. Bang Ruri Jumarsaib. Nih Bang, saya pengen tahu lebih deket nih ya. Mungkin kita to the point aja nih kayaknya ya. Jadi saya pengen tahu nih, Bang Ruri ini dulu seperti apa sih sehingga ada ketertarikan sekarang menjadi seorang Ketua Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Baik. Oke, terima kasih banyak. Saya sudah diundang di podcastnya Riza Palevi. Oke. Di Palembang, Sumatera Selatan. Hari ini tanggal 17. Ini 17 ini agak klasik, 8. 17 itu 8 persahabatan 9 September. Jadi 789. 79. 89 ya, 89. Ini kalau ngomong sama Bang Ruri ini filosofi banget, Bro. Jadi saya udah sering ngikutin Bang Ruri. Track record Bang Ruri juga dalam latar belakang Bang Ruri juga. Dan beberapa kegiatan juga saya pernah terlibat langsung bagaimana Bang Ruri itu mengadvokasi masyarakat dalam menyikapi aspirasi masyarakat ya Bang Ruri ya. Kita flashback dulu nih Bang Ruri ya. Tim Nawacita ini asalnya dari mana sih? Mungkin kalau misalnya kita mulai dari Nawacita itu apa sih? Mungkin balik ke basic saya dulu. Kenapa saya bisa ke tim Nawacita? Jadi basic saya adalah konsultan perencanaan teknik. Jadi di tahun-tahun yang lalu 2006 2007 saya adalah konsultan di bidang perencanaan pemberdayaan masyarakat untuk daerah miskin, petani dan nelayan. Jadi saya buat program. Itu di mana itu? Waktu itu pernah jadi konsultan di mana? Konsultan ada di beberapa daerah di kabupaten, ada tingkat provinsi sampai ke tingkat kementerian. Dan di situ saya biasa buat yang namanya desain, bantu masyarakat membuat desain, dari perencanaan desain itu diserahkan kepada kementerian untuk diverifikasi, yang akhirnya tentunya menjadi bahan verifikasi agar dapat menerima bantuan dari kementerian terkait berkaitan dengan program-program bantuan. Program-program kerja ya, artinya kita menyelaraskan program-program kabupaten, provinsi dengan program-program pemerintah pusat. Ya, jadi pemerintah pusat itu akan mengakomodir permohonan bantuan itu kalau disertai data teknis. Itu tanpa ada data teknis tentunya tidak dapat bantuan. Itu tahun berapa itu Bang? Itu dari tahun 2005 ya. Udah dari tahun 2005. Emang sebelumnya udah lama langsung tinggal di ibu kota Jakarta atau seperti apa? Ada jadi anak rantau dulu nggak nih? Gimana nih Bang ceritanya Bang? Baik, saya awalnya memang berpikir, saya kerjanya di mana ya? Cocoknya di mana? Iya. Karena kalau saya masuk pegawai negeri tentu ada batasnya. Lama sekali saya perlu untuk menjadi orang kaya. Ya kan? Kalau nggak melakukan apapun pasti saya nggak mungkin jadi orang kaya. Jadi, ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri dong. Ya. Jadi kalau saya mau jadi orang kaya tentunya saya harus jadi pengusaha. Jadi pengusaha, entrepreneur dong. Nah, saya berpikir jadi pengusaha aja dulu. Pengusaha dulu. Kalau jadi pengusaha saya pikir juga, jadi kontraktor punya batas waktu. Saya jadi apa ya? Sudah saya jadi konsultan aja lah. Jadi konsultan aja. Kalau jadi konsultan tentunya ilmu-ilmu yang saya punya berkaitan dengan itu kan nanti kan tambah lama tambah jadi ahli. Dan di situ
yang namanya ilmu tidak akan ada masa surutnya. Pasti tetap dipakai dan terpakai sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Ya, ya. Waktu itu sempat tinggal di Palembang nggak? Kalau dari bahasanya ini agak melotok nih bahasa Palembang ini. Udah biasa makan pempek sama cukonya ini. Nah, saya tinggal di Palembang pada waktu itu. Jadi ada berapa banyak kegiatan di kabupaten saya support penuh. Waktu itu di 2010, 2011, 2010, 2011 saya support kegiatan membuat desain cetak sawah baru, perbaikan jaringan irigasi dengan menggunakan dana anggaran sendiri tanpa dianggarkan oleh kabupaten, dana APBN ataupun dana APBD. Berdikari? Ya. Nggak coba untuk berkolaborasi sama pemerintah setempat ini, bagaimana membangun sebuah kebijakan dengan melibatkan pemerintah? Enggak? Ya, melibatkan pemerintah. Jadi kan poinnya begini, pemerintah pusat itu punya namanya anggaran. Nah, anggaran ini harus ada yang namanya data desain atau studi kelayakannya. Tanpa ada studi kelayakan, perencanaannya tidak akan pernah ada namanya pengajuan. Bantuan tidak akan pernah ada. Jadi masyarakat itu kabupaten itu atau warga kabupaten, ya kita bicara kabupaten atau provinsi, harus menyiapkan dulu yang namanya desain yang kemudian kita ajukan kepada pemerintah pusat. Akan diajukan kepada pemerintah pusat akan melakukan verifikasi terhadap ajuan tadi, data teknis tadi, dan itu baru bisa masuk ke dalam bantuan. Nah, saya zaman Pak SBY itu kan ada namanya program bantuan untuk petani. Nah, itu kan harus ada data teknisnya. Saya membantu petani itu, membantu kabupaten membuatkan desainnya tanpa menggunakan anggaran APBD, tanpa menggunakan APBN. Katanya mau kaya, duitnya dari mana? Ini apa nih? Gimana nih ceritanya nih? Ini soal keilmuan ya. Soal keilmuan, bro. Jadi pada waktu itu saya tertarik nih. Tadi mau kaya tapi nggak pakai duit. Gimana ceritanya ini? Desainnya kan sendiri nih. Iya. Cuma saya pikir ada satu kalimat, belum dikatakan manusia manfaat kalau belum bisa jadi manfaat untuk orang lain. Belum bisa jadikan manusia kalau belum bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Baik kekayaannya, baik ilmunya. Jadi kalau ilmu saya itu bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Itu sudah masuk kategori kaya? Sudah masuk kategori kaya. Oke, kawan-kawan sobat Yutan Respon, kasih hapus dulu dong. Waduh, luar biasa ini. Jadi kategori kaya itu bukan hanya berpacu pada kepemilikan finansial ya. Berbagi tentang ilmu dan pengalaman itu juga kategori kaya. Ya. Wah, jadi ini luas sekali memaknai sebuah arti kekayaan itu. Membantu masyarakat itu juga membantu sesama manusia adalah membantu diri kita sendiri, membaikkan diri kita di hadapan Tuhan. Membaikkan diri kita kepada Tuhan. Iya. Nah, ada ketertarikan ini. Ini berapa lama itu menjalani sebagai seorang konsultan di pertanian tadi ya? Oke. Nah, berapa lama itu? Gimana itu? Apakah langsung ablek-ablek dari kabupaten dibawa ke ibu kota negara yang banyak sekali persaingannya itu tiba-tiba blek masuk gitu kan? Oke. Nah, gimana itu, Bang? Jadi pada waktu itu 2014 kalau nggak salah, 2014 pertengahan. Udah 10 tahun tuh, 10 tahun kemudian, 2014 saya didatangin oleh ada tim dari Presidenan bilang bahwa ada tokoh masyarakat Sumatera Selatan. Pada waktu itu adiknya Pak Taufik Kemas, Nazaruddin Kemas, sama adiknya Presiden Pak Djoko Daryanto, Pak Suryo Anmanto menemui saya untuk mendengarkan paparan saya berkaitan dengan program-program yang saya buat tanpa menggunakan dana anggaran APBD ataupun APBN, sehingga dana bantuan dari pemerintah pusat itu bisa masuk ke dikucurkan ke kabupaten. Ya. Dan di situ saya sampaikan jawaban saya, dan tampaknya beliau kan tertarik untuk melibatkan saya dalam kegiatan-kegiatan mereka di istana. Iya. Begitu. Lalu apa yang terjadi? Langsung? Enggak langsung nih kawan-kawan. Kita sabar dulu kawan-kawan. Ini penasaran nih, makin dekat dan makin penasaran. Ya. Gimana ceritanya Bung Ruri masuk dalam sistem di pemerintahan saat ini ya kan? Ya. Ataupun juga dari sektor dalam pengawalan kebijakan-kebijakan pemerintah. Baik. Terutama kayaknya di dalam bidang agraria ya. Ini agak fokus kayaknya nih Bang Ruri.
Ini Bang Ruri. Nah, tadi setelah sibuk menjadi seorang konsultan sampai akhirnya di tahun 2014 ketemu sama beberapa pemangku kebijakan lah ya. Bukan ketemu, saya ditemui. Ditemui? Ya, kalau ketemu kan ketemu di jalan ya. Kalau ditemui kan artinya mereka mendatangi saya. Jadi dipanggil ini, bro, lu kesini lo. Kita ngobrol dulu atau gimana? Ya, saya dipanggil, saya dijumpai mereka, saya diminta untuk menjelaskan segala macamnya berkaitan dengan kebijakan program kerja ya. Program yang saya lakukan, kenapa bisa turun sampai 100 miliar, turun sampai 50 miliar, terkait dengan desa-desa atau kabupaten yang miskin itu tadi bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Gitu. Jadi mereka datang dan menanyakan, saya sudah jelaskan, terus itu mereka minta untuk ikut dalam tim mereka. Ya, karena saya tidak tertarik dengan politik, saya tolak. Jadi, loh, gimana? Ini biasanya ya, kalau udah orang untuk mau gerak dekat-dekat sama pemerintahan di politik pasti tertarik. Nah, ini kenapa nolak? Tapi ujung-ujungnya sekarang buktinya gimana? Ini lembaga independen atau lembaga politik nih saat ini Bang Ruri berdiri nih? Ini harus diperjelas dulu ini. Sebab gini, ada banyak pertanyaan. Iya. Pada waktu dulu pun mereka tanya, Bung Ruri atau Pak Ruri, apa Dek Ruri, you bisa masuk ke istana itu gimana ceritanya? Anda bisa masuk dalam tim presiden itu bisa ceritanya bagaimana? Ya, saya bilang, ya itu ceritanya. Ini baru mulai sesi kedua ya. Iya. Artinya di 2 minggu kemudian mereka hadir lagi, mereka sampaikan lagi, ayo bergabung. Saya tetap jawab tidak. Tidak. Kenapa? Apa sih yang Bang Ruri pikirin saat itu? Karena saya menolak gitu kan? Saya rasa saya lebih nyaman. Banyak orang yang jauh mendekat dan dekat merapat akhirnya dirangkul jalan bareng. gitu. Saya rasa saya lebih berguna lebih nyaman di dalam di dalam komunitas petani miskin yang tertinggal yang memang betul-betul membutuhkan bantuan saya tanpa saya harus masuk ke dalam pemerintahan. Selanjutnya di momen minggu ketiga 3 kali nih, 4 kali saya baru ikut. Karena saya bilang, Pak, saya bukan pemilih Jokowi loh. Iya. Dan saya juga bukan pemilih Prabowo. Iya. Jadi bagi saya itu bullshit itu politik. Oh, artinya Bang Ruri ini apatis sekali ya dengan politik ya? Waktu itu nggak peduli ya? Sampai sekarang saya bukan orang politik. Bukan orang politik ya? Bukan. Walaupun kita berada di sisi mengawal kebijakan pemerintah. Iya. Tetap bukan politik. Saya bukan politik. Ini bukan politik. Bukan. Oke Bang Ruri, lanjut nih Bang Ruri. Ini tambah lama tambah tertarik ini kayaknya nih. Nah, akhirnya Bang Ruri masuk, ditunjuk, mencalonkan diri atau seperti apa sehingga menjadi ketua tim Nawacita. Oh jauh itu nanti dulu. Belum, masih jauh nih bro. Ketuanya masih jauh. Iya, itu. lanjut Bang. Jadi waktu itu ada namanya Pak Suryo Atmanto, Dr. Suryo Atmanto, yang menyampaikan bahwa beliau adalah ketua tim Nawacita Institute. Apa tuh? Lembaga kajian kebijakan strategis presiden katanya. Ada banyak perlu untuk dibantu program-program implementasi program Nawacita Pak Presiden. Cuma beliau sampaikan kayaknya sejalan dengan apa yang dipikirkan Pak Presiden, apa yang Pak Ruri jalankan. Ya udah saya bilang kalau begitu saya bersedia. Sampaikan juga ada orang tua juga sampaikan bahwa karena ini memang kepentingan untuk orang banyak. Kepentingan saya bekerja untuk kepentingan negara, bukan kepentingan politik, saya ikut. Walaupun sebenarnya saya bilang saya bukan pemilih Jokowi sebenarnya. Ini kawan-kawan Sobat Catatan Channel luar biasa sekali nih. Jadi bagaimana? Dan saya juga bukan pemilih Jokowi dan juga bukan pemilih Prabowo. Bukan pemilih Jokowi, bukan pemilih Prabowo, tapi sekarang kita mendukung program kerja dari Pak Jokowi. Ya. Ini keren nih. Akhirnya Bang Ruri saya masuk, kemudian saya dilibatkan di KSP atau staf presiden pada waktu itu masih Pak Luhut Binsar Panjaitan. Iya. Di situ saya pernah menduduki posisi apa? Staf biasa kan anak kecil. Ya tapi pertarungan dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat itu luar biasa sekali untuk anak kecil. Ya. Pada waktu itu umur mungkin 32 apa 33. 30 tahunan sudah masuk di lingkaran kepresidenan. Iya.
Itu gimana persaingannya itu, Bang? Ini kan soal bahasa hati dengan masyarakat. Wah, ini yang seneng ini, bahasa hati. Ada bahasa hati itu gini. Orang bilang, Pak Ruli kok bisa masuk sini ya? Ada banyak, ya saya sadar kalau saya sekolahnya juga nggak tinggi-tinggi amat. Iya. Pintar juga nggak pintar-pintar juga kan. Ada banyak orang tamatan Oxford, ada banyak dari Harvard, ada banyak dari Berkeley, semua ada banyak. Anak muda yang mungkin bagi saya, oh ini orang-orang yang luar biasa. Minder nggak? Minder sih ada, cuma mereka gagal membahasakan kepada masyarakat. Ini apa ya? Apa maunya kira-kira gitu. Jadi terlalu formal ya, jadi cara gini, sosialisasi mereka kepada gini, masyarakat menyapa itu gimana? Misalnya kita cerita soal misalnya pembebasan lahan untuk rumah sakit pemerintah atau pembuatan jalan untuk akses masyarakat. Itu jalan itu kan untuk masyarakat. Cuman masyarakat mintanya lebih bantuannya. Biasa itu. Ya, kadang orang mau kasih duit, pemerintah mau kasih duit, pemerintah yang dimarahin. Iya. Aparat yang dimarahin. Iya. Nah, ini saya masuk untuk pembuatan cetak sawah baru, untuk perbaikan jaringan irigasi. Saya dibantu oleh masyarakat. Pak, ini Pak, jalur saya ini boleh Pak, untuk ini. Dengan sukarela mereka menolong, membantu. Nggak ada penolakan. Biasanya kan kata Bang Rudi tadi ada penolakan, dimarahin. Ya. Iya. Ini pendekatan seperti apa Bang Rudi lakukan? Ya, saya kan banyak berada pada bantuannya kan adalah untuk pembuatan konstruksi lahan. Ya. Emang latar belakang Bang Rudi ini dari pertanian ya? Saya bukan. Ini Bang Ruri ini aneh nih ya. Aneh dikit. Aneh ya? Jadi, aneh nih. Saya sedikit ada geodesi, sedikit juga ada teknik sipil. Agak lucu ya? Sedikit-sedikit. Ya, sedikit. Banyak itu lama-lama. Ya. Masuknya di mana, tamannya di mana, gitu kan? Oke, langsung nyambung nih Bang Ruri. Akhirnya Bang Ruri di 2000 berapa nyambung bergabung di di sebagai ketua tim Nawacita. Dulu langsung ketua tim Nawacita atau memang sebelumnya menjadi anggota biasa dulu atau seperti apa? Oh, anggota biasa dulu, Mas. Kita disuruh-suruh dulu kan. Jadi junior ya. Mas, panjenengan jalan ke sana. Jalan ke sana. Buat ini, buat itu, semua dijalankan. Ya. Jadi semua saya jalani dari nol. Dari nol. Bukan dari atas, dari nol. Ya. Merangkak betul saya dari bawah. Dan saya tahu rasanya dari bawah. Dan benar-benar tahu rasanya itu di bawah. Bukan pesanan ada om saya apa ada, saya nggak ada. Saya murni dari bawah, betul. Murni dari bawah. Dan akhirnya Bang Rudi menunjukkan prestasi dong, kinerja. Ya, saya iya kan? Saya nggak mau soal menunjukkan kinerja atau prestasi. Saya menjalankan tugas dan fungsi saya. Akhirnya ditunjuk sebagai ketua tim Nawacita itu kapan? Gini ceritanya. Nah, Nawacita ini Nawacita ini kan bukan lembaga negara. Nawacita ini adalah visi dan misi Pak Jokowi pada waktu menjadi presiden. Tahun periode pertama ya. Periode pertama 2014 ya. 2014 itu ya. Jadi saya juga tidak tahu itu Nawacita apa pertamanya kan. Nawacita itu adalah 9 program yang menjadi visi dan misi Jokowi menjadi presiden. Dan saya baca, saya paham betul apa yang dibuat oleh Nawacita ini, program-program Nawacita ini. Karena konsep dasarnya sama dengan saya jalankan selama ini. Dan bagi saya tidak perlu melihat ini saya sudah paham betul. Karena apa yang saya jalankan kan memang melibatkan masyarakat, memang menjadi perhatian masyarakat untuk dapat dilibatkan secara langsung agar menjadi sejahtera dengan mengoptimalkan potensi yang ada di sekitar mereka. Iya. Begitu kan? Nah, jadi Nawacita, tadi sudah disebutkan ada beberapa poin ya, 9 poin tadi. Ya. 9 poin dari Nawacita dari Presiden Republik Indonesia waktu tahun 2014, periode pertama ya. Ya. Nah, bagaimana sih Bang Ruri menjalankan tugas dan fungsinya itu sebagai ketua tim Nawacita? Bagaimana respon masyarakat? Saya rasa belum ketua dulu ya. Oh, belum masuk ketua? Belum masuk. Jadi nggak langsung ketua nih kan? Iya, gimana? Jadi gini. Jadi pada waktu itu kan masih ada, ya sampai sekarang juga Pak Suryo juga masih ada namanya Sinergi Nawacita. Nah, saya bilang sama Pak Mas Minto, Pak Joko Daryanto, sepupunya Pak Presiden, saya bilang itu sudah 8 bulan saya ikut terlibat dalam kegiatan kepresidenan. Saya sampaikan ini perjalanannya harus efektif, harus cepat. Karena jadi kita nggak mesti jalan santai lagi, harus lari nih. Bahasanya di publik itu Nawacita itu omong kosong semua. Apa itu Nawacita?
Semua orang nggak ada yang tahu nawacita. Ya, apa itu nawacita? Sekarang Ya, aku bertanya. apa itu nawacita? Nawacita adalah 9 program visi dan misi presiden berkaitan dengan untuk menjadikan Indonesia sejahtera. Ya kan? Kalau untuk lebih jelasnya nanti saya kasihlah bukunya atau. Iya, nanti kita lampirin di sini lah biar teman-teman sahabat teroris bisa lihat nih. Iya, nanti kita bikin di sini lah ya. Kan? Oke. Jadi kelanjutannya saya sampaikan kepada beliau, saya bilang, Mas, saya perlu support, perlu kekuatan lebih untuk bisa menjadikan nawacita ini lebih besar. Kalau tidak, ini jadi bumerang untuk Bapak Presiden. Beliau setuju, akhirnya kita bentuk tim namanya tim nawacita Presiden Jokowi atau Presiden Republik Indonesia, kan Jokowi kan tetap Jokowi juga masih. Iya dong. Oke, jadi namanya adalah tim nawacita Presiden Republik Indonesia yang dimotori oleh katakanlah pembinanya lah. Iya. Adalah Mas Minto Joko Daryanto. Sudah, itu aja, bertiga aja. Iya. Berdua aja. Saya pengen tanya, kok berani bawa nama presiden? Ya itu sepupunya. Gitu ya. Sepupunya, saya mau ngomong apa lagi? Iya, tetap terbawa ya. Iya kan? Ada saudara sepupu presiden gitu ya. Kalau Pak Presidennya ini presidennya nih. Iya. Ini presiden. Terus presiden punya ayam, namanya ayam presiden. Iya. Kalau ada kambing, anaknya kambing presiden. Iya. Kalau anaknya, ya anak presiden. Nggak bisa lepas. Sepupunya gitu juga ya? Sepupunya sepupu presiden. Oke, Bang. Lalu berjalanlah ya nawacita ini. Saya berjalan. Ini respon publik lah ya, masyarakat secara umum. Ini gimana nih? Jadi kalau misalnya saya berjalan dari Sabang sampai Merauke, saya bilang, udah dijalanin itu? Mas Mito, saya bilang, ini berikan saya kewenangan untuk dapat mensosialisasikan program-program ini dengan kerja nyata. Kerja nyata dalam artian kita harus expose, kita harus libatkan media, kita harus dengar yang namanya aktivis, LSM, penggiat-penggiat agraria, penggiat-penggiat hukum HAM, semua harus kita dengar. Mereka tuh ada di bawah. Kalau untuk ke bawah kita harus sama. Harus turun, kita harus turun ke bawah ya. Karena frekuensi yang di bawah itu katakan 250 MHz, kita harus turunkan juga 250. Kalau mereka main di 95, kita 95. Paling tidak kita main 96 lah. Iya. Lebih 1 digit lah. Ya kalau kita main jadi 110, mereka main di 25 MHz, agak sampai. Iya, agak error ya. Artinya kita harus sinergikan suara kita. Kita harus sinergikan pikiran kita dengan mereka. Jadi sama apa maunya. Terkadang dari konsel tadi, kita maunya begini, masyarakat maunya begini. Ya samakan. Karena yang pastinya mereka akan berkehidupan yang layak. Bukan mau kaya. Iya. Cuman mau hidup, Mas, katanya. Iya, cuman mau hidup, mau bertahan hidup, menjalani kondisi saat ini ya gitu kan. Ada banyak hal berkaitan dengan masalah-masalah terkait dengan misalnya. Tapi emang agak lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan konflik agraria ya? Sekarang ini? Iya. Oh, sekarang ini emang sebelumnya enggak? Enggak, masalah COVID aja. Ada tim khususnya nggak ini kira-kira? Nggak juga, jadi gini. Karena dia 9 program, ya presiden itu kan besar. Ya kan, server lah. Jadi saya datang untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan terpencil, tertinggal, dan rawan konflik. Ujung sana, ujung timur Indonesia, Papua, Merauke, ada banyak, Bintuni, Kaimana, terus Kepulauan Seram, ada banyak. Jadi kita turun ke sana, kita pastikan bahwa pembangunan itu sampai ke mereka. Gitu. Banyak ya? Enggak, terus lanjut. Ya, nanti kameramenku bilang gini kalau udah mau mati. Jadi ada banyak. Nah, baru-baru ini selanjutnya berjalan kan, ya tentunya kan harus dideklarasikan ini siapa dan menjadi apa. Karena ini cuma orang dua. Sebelum apa dan menjadi apa, bagaimana membangun tingkat kepercayaan masyarakat dengan tim nawacita ini sendiri? Seluruh kegiatan kita sampaikan, karena kita diundang, kadang-kadang diundang oleh LSM, diundang oleh penggiat, diundang oleh kalau forum masyarakat untuk bisa hadir di tengah-tengah mereka, mendengar apa yang menjadi keluhan dan harapan mereka, agar mereka bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itu. Dan Jokowi juga kan sampaikan, Pak Presiden sampaikan, kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat dan kami bisa mendengar suara dari bawah. Kami hadir ke tengah-tengah masyarakat dan kami bisa mendengar suara-suara dari masyarakat. Dan kami akan pastikan bahwa masyarakat itu terbantukan. Hadirnya tim nawacita adalah merepresentasikan dari kehadiran pemerintah
di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran Jokowi Kehadiran Jokowi sebagai presiden. Ya. Sebagai presiden. Kalau ngomong pemerintah nanti kan ada pemerintahnya. Oh, banyak ini muter ya. Jadi secara individu presiden ya. Ya, jadi bisa. Nanti eksekutornya kan tetap adalah pemerintah yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kami hanya menggiring bola ini sampai jalan dan memastikan bahwa itu berjalan dengan baik. Oke, ketika cetak gol itu juga masih kita kembalikan pada pemerintah. Silakan pragol gitu kan. Ya, silakan aja. Yang penting ini program harus berjalan. Yang penting bantuan ini sampai dan masyarakat harus menerima itu. Oke, luar biasa sekali nih kawan-kawan sahabat catatan jurnalis, luar biasa. Jadi kawan-kawan sahabat catatan jurnalis udah tahu nih apa itu tim Nawacita dan udah tahu sekarang bahwa ketua tim Nawacita adalah Bang Ruri Jumar Saib. Iya Bang. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku atau mengatakan Bang Ruri ini sebagai apalah, ini harus diklarifikasi lagi dan memang benar-benar harus kita luruskan Bang ya. Dan dengan harapan ini gimana sama pemerintah baik tingkatan provinsi, tingkatan kabupaten, mungkin ada pesan dari Bang Ruri ini? Ya, tim Nawacita ini kan tim yang dibentuk oleh keluarga presiden, ya kan? Tidak menggunakan uang negara, tidak menggunakan fasilitas negara. Artinya ini kan pribadi, keluarga. Tidak ada perintah untuk melakukan koordinasi dengan pejabat-pejabat daerah. Tidak ada. Jadi kami hanya mendengarkan yang dari bawah saja, rakyat Indonesia. Kita serap aspirasinya, kita laporkan langsung ke pusat. Kita bukan laporkan ke pusat, paling tidak misalnya gini, Pak, kami ini punya lahan sekian ribu hektar. Kami perlu buat cetak sawah baru. Cuman kami maunya kemana ya Pak caranya? Ya kita buat. Oh, artinya kita menjembatani ya. Cuma menjembatani. Untuk eksekutornya langsung kan nanti verifikasi kan tetap kementerian. Tetap kementerian untuk melakukan verifikasi, pihak-pihak yang berwenang juga untuk melakukan konsolidasi, pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa bantuan itu atau program itu, proyek itu tetap berjalan di situ. Ya kan? Oke. Jadi bukan kita tidak mengambil alih peran mereka, tidak. Iya, artinya kita hanya menjembatani apa permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, lalu kita sampaikan kepada pemerintah dan akhirnya ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui laporan-laporan yang kita terima tadi. Iya. Oke, sahabat catatan jurnalis, luar biasa sekali nih. Ini udah nggak kerasa kita ngobrol hampir 30 menit nih ya. Ya kan? Jadi memang banyak sekali pesan dan perjuangan keras dari Bang Ruri dari awal anak daerah yang akhirnya bertarung ke tingkat pusat dan memasuki lingkup istana di usianya yang sangat belia. Belia. Di usianya yang masih sangat muda, namun tidak memupuskan harapan dia untuk terus membaktikan diri kepada masyarakat secara luas. Dan akhirnya sekarang juga Bang Ruri menjabat sebagai ketua tim Nawacita Presiden, dan ke depan mudah-mudahan tim Nawacita Presiden ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya ya masyarakat semuanya lah. Oke, saya Riza Palepi dan Bang Ruri Jumar Saib, Ketua Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih dan sampai jumpa di catatan jurnalis selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke. Catatan jurnalis, luar biasa sekali nih. Ini udah nggak kerasa kita ngobrol hampir 30 menit nih ya. Jadi memang banyak sekali pesan dan perjuangan keras dari Bang Ruri dari awal anak daerah yang akhirnya bertarung ke tingkat pusat dan memasuki lingkup istana di usianya yang sangat belia. Belia. Di usianya yang masih sangat muda, namun tidak memupuskan harapan dia untuk terus membaktikan diri kepada masyarakat secara luas. Dan akhirnya sekarang juga Bang Ruri menjabat sebagai ketua tim Nawacita Presiden.